wabarakatuh. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMP Negeri 6 Payung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebelum saya masuk, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu guru, mungkin ada yang sudah tahu tentang budaya positif. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Monggo. Ada yang sudah tahu? Mungkin sebelum saya menyampaikan, ada yang sudah mendapatkan materi ini terlebih dahulu gitu. Belum? Oh belum ya Bapak Ibu? Oke. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan yang bagus kepada anak didik kita yang tentunya berpihak kepada siswa, berpihak kepada anak yang nantinya akan masuk ke profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu intinya di dalam budaya positif. Konsep inti yang nanti akan saya sampaikan ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama ke perubahan paradigma belajar. Nah, pada perubahan paradigma belajar ini perlu saya sampaikan karena ini pembelajaran dari awal modul saya sampai dengan modul 1.4 ini. Yang pertama adalah pembelajaran tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, yang seperti kita sudah kenal bahwa beliau adalah sebagai bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu siswa bukan tabula rasa. Saya tanya, menurut Bapak Ibu guru, siswa kita itu ibaratnya lembaran kosong atau lembaran yang sudah bermotif? Lembaran kosong. Oke. Ada yang ininya lembaran siswa kita itu sebenarnya sebagai lembaran yang sudah bermotif. Nah, kalau sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini juga saya tahunya siswa-siswa kita itu, anak peserta didik kita itu adalah sebagai ibaratnya adalah lembaran kosong. Ternyata kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu salah. Siswa kita itu adalah sebagai bukan tabula rasa yang diibaratkan sebagai kertas yang sudah bermotif. Nah, motif yang sudah ada itu tergantung kita menebalkannya seperti apa. Apakah sesuai dengan motifnya atau tidak. Makanya di sana semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang sifatnya adalah unik. Setiap anak memiliki bakat masing-masing. Makanya tadi kalau disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, setiap siswa itu ibaratnya bukan lembaran kosong, tapi lembaran yang sudah bermotif. Tinggal kita sebagai gurunya nanti mau memotifkannya seperti apa, sesuai dengan bakat yang sudah terlahir dari anak-anak kita sendiri. Kitanya yang harus mengikuti bakat yang sudah ada dari anak-anak kita,
dengan bekal budi pekerti. Setelah dari budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kalau menurut Ganjar Dewantara, salah satu tugas guru adalah menuntun bakat sehingga nanti anak-anak kita tumbuh dalam keadaan selamat dan bahagia. Kemudian di sini menurut Ganjar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak kita sebagai bibit jagung. Jadi tergantung kitanya nanti Bapak Ibu. Kita petaninya, siswanya sebagai bibit jagung. Kitanya pengennya bibit jagungnya tumbuhnya bagus atau tidak. Tergantung juga nanti lingkungan tanahnya di situ. Tanah dari sawah yang punya petani itu tanahnya bagus atau tidak. Kalau kira-kira kalau bibitnya bagus, tanahnya tidak bagus, petaninya panen atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke. Sama seperti kita. Jadi anak itu ibaratnya bibit jagung. Kalau lahan sawahnya itu ibaratnya adalah sekolah kita, lingkungan sekolah kita. Kalau kita memang menginginkan anak kita sebagai bibit jagung tumbuh dengan baik, panennya dengan baik, berarti kita harus menjadi petani yang bagus. Kita harus memiliki lahan sawah, lahan pertanian yang bagus, yang perlu dipupuk, perlu dialiri air dan lain sebagainya. Kemudian menurut Ganjar Dewantara, siswa itu dilahirkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini maksudnya adalah mereka lahir memiliki bakat apa, gitu. Mereka lahir memiliki kemampuan seperti apa. Jadi karena tadi sudah disampaikan bahwa semua anak terlahir dalam keadaan memiliki bakat masing-masing. Jadi di sini kodrat alamnya anak mereka berbeda-beda. Kemudian kalau kodrat zaman itu adalah disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi kita sebagai guru bertugas untuk memberikan bekal kepada anak yang tadi anaknya memiliki kodrat alam, memiliki bakat tertentu, kemudian kita motif. Setelah kita motif, kita gambar dengan baik, siap untuk mengikuti zamannya. Seperti anak-anak kita sekarang mungkin zamannya milenial, jadi kita harus memberikan bekal yang memang sesuai dengan zamannya nanti anak-anak kita. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berpihak pada anak. Saya juga sebelum mengikuti guru penggerak ini di dalam kelas selalu sebelumnya pembelajarannya berpusat atau hanya kepada guru saja. Guru sebagai salah satu sumber kegiatan pembelajaran anak-anak. Ternyata saat ini pendidikan kita semakin maju, ternyata itu salah. Jadi pembelajaran kita harus berpihak kepada anak, berpusat hanya pada anak. Jadi guru kita hanya sebagai motivator, sebagai fasilitator saja. Kita yang nantinya akan memberikan fasilitas kepada anak-anak, kita yang nantinya akan menjadi motivator kepada anak-anak. Itulah maksud dari berpihak kepada anak. Oke, untuk perubahan paradigma belajar yang harusnya berubah dari filosofi pendidikan Ganjar Dewantara ini, yang pertama yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka,
mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila juga, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan berpikir kritis. Jadi itu yang diharapkan nanti di paradigma perubahan belajar kita kepada anak-anak. Kemudian lanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi peserta didik. Jadi selain tadi kita sebagai guru fasilitator dan motivator, kita juga sebagai pengontrol anak-anak kita. Jadi jangan anak-anak kita didiamkan begitu saja. Kita sebagai guru harus juga sebagai pengontrol mereka yang di dalam pembelajaran kita. Perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrolnya, gambarannya. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi kontrol. Ilusi guru mengontrol peserta didik. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, kita sebagai guru itu tidak hanya sebagai fasilitator dan motivator, juga sebagai pengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan seharusnya kita yang sebagai guru pengontrol, baiknya itu harusnya seperti ini. Kalau dulu dikenalnya sebagai stimulus respon, atau ada stimulusnya, kemudian ada reaksinya, ada responnya. Stimulus respon yang dahulunya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata harusnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau dulunya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ternyata semua kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Jadi misalkan anak-anak kita ada yang bermasalah, melakukan kesalahan, kita lihat kesalahan mereka itu bukan sebagai perilaku buruk, tapi sebagai tujuan. Tujuannya sih untuk apa sebenarnya? Begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang bolehnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi kalau kita sudah membujuk anak tapi bujukannya gagal, biasanya kita pakainya adalah pemaksaan. Ternyata itu salah. Yang benar adalah kolaborasi dan kesepakatan dalam menciptakan hal-hal yang baru. Nanti bisa disebut sebagai kesepakatan dan keyakinan kelas yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, tadi saya sudah berbicara panjang lebar Bapak Ibu. Kita baru masuk ke disiplin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, disiplin itu kaitannya dengan apa sih? Setahu kita selama ini disiplin itu kaitannya dengan tata tertib, dengan apa Bu? Perilaku, tingkah laku. Kita lihat. Jadi kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi sekarang ini kita tidak boleh asal menghukum seperti dulu. Kalau dulu mungkin zaman kita sekolah, kalau alternatif pertama yang paling langsung dilakukan adalah hukuman. Ternyata sekarang tidak boleh Bapak Ibu. Hukuman itu harus kita jadikan alternatif terakhir, bahkan kalau perlu kita tidak gunakan sama sekali. Kemudian apa pengganti dari hukuman? Nah, pengganti dari hukumannya adalah nih. IHJ Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan peserta didik yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi tadi hukumannya tidak boleh, tapi kita harus menciptakan peserta didik yang merdeka dengan disiplin yang sangat kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin di sini nanti kita ada 3 motivasi, ada 2 motivasi. Ada motivasi eksternal yang dari luar dan motivasi internal yang dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang di sini yang diminta sama IHJ Dewantara adalah kita membuat anak-anak kita disiplin, tapi motivasinya dari diri mereka sendiri, bukan dari kitanya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, dan sudah saya sampaikan ya, ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, biasanya anak-anak kita kalau mau disiplin biasanya dari motivasi eksternal dulu. Mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi misalkan anak-anak kita nggak mau telat, saya nggak mau telat, takut nanti dihukum. Nah, itu adalah motivasinya dari luar, eksternal. Kemudian kalau motivasi eksternal yang lain, yaitu tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian kalau yang dari motivasi internal, itu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, yang paling kita inginkan adalah motivasi yang dari diri mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menghargai mereka sendiri dengan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi kita pengennya anak-anak kita rajin, tapi rajinnya anak-anak kita itu harus dari motivasi mereka sendiri, bukan motivasi dari luar. Jadi mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, ini biasanya kalau kita tahunya ada peraturan ya Bapak Ibu ya, dari peraturan kelas yang sedikit banyak itu nanti akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti kita kesepakati bersama yang dipengaruhi oleh lingkungan yang positif. Di sini lingkungan positif berarti lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Kemudian dari adanya peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif, terbentuklah yang disebut sebagai budaya positif, atau nanti bisa disebut sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kita sekarang ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
Mengapa tidak peraturan saja sih? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kalau dulu kita taunya peraturan, tata tertib. Ternyata sekarang berjalannya waktu harus ada keyakinan kelas. Kenapa nggak harus peraturan saja? Kenapa harus dengan menggunakan keyakinan kelas? Di sini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Selamat ya. Ada yang mungkin alasannya agar tidak kena tilang gitu ya. Kemudian ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu karena apa? Salah satunya karena agar kita selamat atau tetap sehat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau tepat waktu datang ke sekolah? Biasanya kenapa? Karena mungkin alasannya kalau kita mau datang terlambat ke sekolah takut nanti dimarahin oleh guru kepala sekolah gitu ya. Nah, itu ada alasannya masing-masing. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini yang dimaksudkan, kenapa sih kita tidak peraturan saja tapi harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu nantinya yang akan mendukung motivasi intrinsik anak-anak kita yang akan mereka lebih ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mereka harus mengikuti peraturan yang sudah ada. Jadi tadi motivasi intrinsiknya salah satu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini keyakinan kelas itu yang diharapkan adalah agar mereka salah satunya bisa menghargai diri sendiri dan tidak perlu digerakkan oleh orang lain. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosek, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kita ibaratkan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita misalkan saja tadi terlambat datang ke sekolah. Biasanya kalau kita hanya mengikuti serangkaian peraturan, kita takut telat. Kita takut telat karena nanti takut ada sanksi dan lain sebagainya. Tapi kalau itu sudah muncul dari diri kita sendiri, saya tidak mau telat dengan karena alasan kita menghargai diri kita sendiri, menghargai waktu kita sendiri. Jadi itu nanti rasanya lebih bersemangat daripada yang kita takut kena omelan, kita takut kena marah gitu ya Bapak Ibu. Anak-anak kan seperti itu. Nanti kita biasakan anak-anak siswa-siswa kita memiliki sikap atau memiliki nilai-nilai kebajikan, salah satunya itu tadi. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Semua warga adalah sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kemarin juga sudah saya laksanakan di kelas 9B ya. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya adalah universal, lebih global. Jadi misalkan kemarin saya tanyakan dulu ke anak-anak, kira-kira kalian pengennya kelasnya seperti apa? Mereka jawabnya pengen kelas yang aman, pengen kelas yang bersih, pengen kelas yang tenang. Katanya pengen kelas yang teman-temannya tidak suka ngolok-ngolok, katanya seperti itu. Saya pertama tanyakan seperti itu kepada anak-anak saya di kelas 9B. Kemudian dari pernyataan-pernyataan itu apa yang mereka inginkan, kita tanyakan harapan kalian apa sih, silakan kalian tuliskan dalam kertas. Kemudian semuanya dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau kita biasanya peraturan dilarang makan di dalam kelas, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini sekarang tidak boleh. Kita tidak boleh dengan menggunakan kata dilarang, jangan, harusnya, itu tidak boleh. Jadi kita harus ganti. Misalkan tadi kalau dilarang makan di dalam kelas, berarti harusnya kalimat lainnya apa ini kira-kira Bapak Ibu? Makan di luar kelas. Makan di luar kelas. Yang globalnya Pak? Seharusnya apa? Tadi kita pakainya pernyataan yang universal, yang global. Berarti mungkin lebih ke waktu ya, menghargai waktu. Jadi ketika waktu mereka istirahat ya istirahat, belajar ya tetap belajar. Begitu. Kemudian tadi siswa warganya semua kelas mereka curah pendapat. Jadi menyebutkan satu persatu keluhan mereka apa, pengennya apa, kita jadikan satu. Kemudian saya sebagai wali kelas juga akan meninjau dengan berjalannya waktu. Mungkin ada nanti keyakinan kelas yang harus kita tambahkan lagi bersama dengan anak-anak kita. Jadi tadi meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin pasti ada yang perlu ditambah atau dikurangi. Nah ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalkan di sana ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempat. Berarti keyakinan kelasnya nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Nah di sini kan tanggung jawab itu global ya Bapak Ibu. Nah jadi artinya itu adalah universal. Mungkin ada lagi dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau tepat waktu tadi. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinannya adalah kesehatan, tentang kesehatan. Ada bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, gunakan masker, itu juga lebih ke kesehatan dan keselamatan. Ini contoh dari perbedaan peraturan dan keyakinan. Nah ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 9B kemarin Bapak Ibu. Ini saya menjelaskan bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas. Tadi saya menjelaskan kepada anak-anak apa sih keyakinan kelas, bagaimana cara pembuatannya tadi sudah saya sampaikan. Salah satunya adalah mengubah kalimat yang berkonotasi negatif menjadi kalimat positif. Tadi sudah beberapa saya contohkan
kegiatan siswa 11B dalam menuliskan hal-hal yang diharapkan. Saya berikan satu kertas kecil, mereka menuliskannya apa sih kira-kira yang mereka harapkan dari kelas mereka. Mereka pengennya kelasnya mau seperti apa. Kemudian yang di sebelahnya, siswa menempelkan hasil keyakinan kelas yang dituliskan yang sudah saya berikan di kertas. Ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas, yaitu saya beserta dengan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Jadi harapan-harapan mereka yang sudah dituliskan, saya pilih yang paling penting dan yang sama saya lepas. Jadi saya memilih yang paling penting dari keyakinan yang mereka tuliskan tadi. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah ini setelah tadi beberapa yang sudah saya pilih, hal-hal yang sangat penting saya jadikan yang menjadikan keyakinan kelas, maka siswa perlu menandatangani hasil kesepakatan kelas. Jadi saya dan siswa-siswa kelas 9B menandatangani hasil keyakinan kelas yang tadi sudah dipilih. Nah ini yang di sebelah kiri hasil keyakinan kelas dari kelas 9B. Nah itu tadi contoh pembuatan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baik wali kelas maupun guru mata pelajaran bisa untuk mengikuti gitu ya. Silakan untuk diaplikasikan. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi katanya hukuman nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Ternyata di sini ada dihukum oleh penghargaan. Itu sifatnya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau yang dihukum itu biasanya nanti ada pengaruhnya jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Contohnya saja misalkan kita memberikan peringkat kepada anak-anak kita. Di rapot biasanya dituliskan peringkat 1, 2, dan 3. Nah, itu biasanya kalau yang penghargaan hukum, contohnya misalkan biasanya anaknya dapat peringkat 1, tapi ternyata di semester berikutnya anaknya tidak dapat peringkat 1. Nanti biasanya orang tuanya ada yang mungkin protes ke sekolah, padahal anak saya belajarnya rajin aja Bapak Ibu, gitu kan? Tapi kenapa anak saya tidak dapat peringkat 1? Nanti biasanya anaknya dihukum oleh orang tuanya sendiri. Itu penghargaan yang menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kan tidak efektif, itu juga sama. Makanya kita yang di kurikulum sekarang tidak boleh menuliskan peringkat di dalam rapot. Karena tadi dibilangnya penghargaan itu adalah tidak efektif, bahkan merusak hubungan. Nah, ini Bapak Ibu ada soal. Soal kita disuruh memilih itu masuknya hukuman atau konsekuensi.
tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Oh, hukuman semua ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, baru ada konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, ternyata mencatat 1000 kali dalam buku kalimat dengan kalimat tadi adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Murid diminta push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas dan membersihkan tumpahan air adalah konsekuensi. Kemudian yang diminta untuk tidak menggunakan sepatu itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Nah, kalau dari sini jelas nggak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Jelas. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya kalau yang namanya hukuman menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan jangkanya bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi mereka memilih sendiri kalau konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Jadi karena sudah pilihan mereka, jadi sakit hatinya, sakitnya hanya dalam waktu jangka pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Hukuman biasanya anak terpaksa ya Bapak Ibu ya, karena paksaan. Tapi kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Jadi ada aksi dan reaksinya. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi tadi motivasinya adalah motivasi intrinsik. Kemudian hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau anak yang kena hukuman, biasanya daripada saya kena hukuman, lebih baik saya sembunyikan kesalahan saya. Tapi kalau yang konsekuensi, mereka biasanya anak lebih mematuhi peraturan. Jadi mereka tahu kesalahan mereka sendiri. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi misalkan saya memberikan konsekuensi kepada anak
Jadi hanya sementara waktu. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama yaitu survival, bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih atau diterima. Ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Saya punya kasus ceritanya ini. Nah, ini kasusnya. Ibu Ani adalah guru kelas 7 di SMP Pelita. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Agus ini Bapak Ibu suka mengambil bekal dari temannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau yang menjadi Ibu Ani sebagai guru kelasnya atau wali kelasnya dalam menghadapi Agus gimana ini? Kira-kira gimana? Agus itu adalah salah satu siswa di kelas 7, tapi dia suka merebut atau mengambil bekal punya temannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sebagai wali kelasnya atau guru kelasnya bagaimana? Panggil anaknya, oke, benar. Kita panggil anaknya dulu, tanyakan dulu masalahnya seperti apa. Nanti kalau kita sudah tahu masalahnya seperti apa, kita akan tahu. Jadi kebutuhan anak itu apa sih? Tadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Kebutuhannya ada 5. Berarti nanti kita tahu kebutuhan Agus itu sebenarnya untuk survival, untuk dicintai, untuk penguasaan, untuk kesenangan, atau untuk yang terakhir tadi adalah kesenangan tadi ya. Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita panggil anaknya, Agusnya kita panggil, kita tanya, sebenarnya masalahnya itu apa sih? Alasannya apa sih kenapa si Agus ini suka mengambil bekal punya orang lain gitu ya? Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan Agus adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih. Jadi kebutuhan untuk diterima. Dia pengennya diterima di kalangan teman-temannya. Kemudian kalau jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Kemudian kalau jawabannya Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang itu saja, maka kebutuhan yang minta sama Agus adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Terakhir, apabila Agus menjawabnya adalah iseng untuk menikmati ekspresi dari teman-temannya, maka kebutuhan yang diminta sama Agus adalah kebutuhan tentang kesenangan. Jadi 5 kebutuhan ini tidak perlu kita salahkan Bapak Ibu. Kita hanya nanti akan memberikan pengarahan saja. Nah, ini kita posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai fasilitator dan motivator. Posisi kontrolnya ada 5.
Yang pertama yaitu menghukum sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kalau yang sebagai penghukum ini rata-rata kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri pun juga masih sering melakukannya. Jadi kita lambat laun akan mencoba untuk tidak sebagai guru itu tidak sebagai penghukum. Nah, penghukum guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, itu biasanya yang diinginkan sama guru-guru. Kemudian hasilnya biasanya siswa kita akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Tidak heran ketika kita menemukan sebuah masalah sama anak-anak kita, mereka pikirnya kita akan menghukum. Nanti anak-anak pasti membawa anak-anak yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan dunia, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Karena kita sebagai penghukum, jadi anak-anak kita menilai kita tidak berkualitas begitu. Dampaknya adalah siswa kita pasti nanti akan mengulangi kesalahan. Kalau untuk yang kontrol membuat merasa bersalah, biasanya guru berceramah dan mengatakan seharusnya kalian tidak seperti ini, ibu kecewa dengan kalian, begitu contohnya. Nah, kalau untuk hasilnya biasanya anak-anak kita menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Hasilnya itu adalah siswa kita merasa rendah diri. Jadi ketika kita posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya anak-anaknya akan merasa rendah diri. Kemudian posisi yang ketiga yaitu teman. Biasanya guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, gurunya berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, tidak mengingat kebaikan ibu yang lalu, begitu. Itu salah satunya adalah guru sebagai teman. Hasilnya biasanya anak-anak kita ketergantungan. Jadi karena saking mereka merasain kita sebagai temannya, maka anak-anak kita ketergantungan dengan kita. Nanti pasti bapak ibu sebagai teman kok, nanti pasti akan dibantu begitu. Kemudian dampaknya lemah, anak tidak mandiri dan ketergantungan. Kemudian guru sebagai pemantau, guru biasanya berbuat menghitung dan mengukur. Biasanya salah satunya dengan ungkapan peraturannya apa sih, gitu ya. Apa sih nanti hukumannya? Gitu. Kemudian hasilnya biasanya menyesuaikan diri apabila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, mereka tidak lupa diri. Kemudian dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi pilihan mereka cuma dua, mau dapat sanksi atau mau dapat hadiah. Itu kalau kita sebagai pemantau. Nah, posisi kita sebagai guru yang paling benar adalah sebagai manajer. Bagaimana manajer itu? Manajer itu guru berbuatnya adalah salah satunya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tadi seperti masalah kasusnya di Agus. Jadi kita tanyakan dulu masalahnya apa, kemudian hal-hal lain juga perlu kita tanyakan. Kemudian hasilnya biasanya untuk menguatkan pribadi mereka sendiri, karena mereka tahu kesalahannya di mana, jadi mereka lebih menguatkan diri. Kemudian dampak yang pada siswanya adalah mengevaluasi
yang ada di 5 ilusi kontrol guru itu, yang paling baik adalah di manajer. Bagaimana sih kita sebagai manajer? Guru yang sebagai manajer itu harus seperti apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi tadi tanpa adanya paksaan, mereka sadar diri untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus karakter, bukan tindakan. Jadi di sini yang kita utamakan adalah karakternya, nilai kebajikannya, bukan dari tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi masalahnya apa? Solusinya juga apa? Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi siswa yang berbuat salah akan kita kembalikan ke kelompoknya dengan syarat tadi mereka bisa belajar dari kesalahan mereka sendiri. Nah ini untuk langkah-langkah dari segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk yang langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, biasanya kita sebagai guru adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada kalimat yang membuat mereka bukan satu-satunya yang mereka berbuat salah, tapi kita pun lainnya juga pasti berbuat salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan dulu, kira-kira kesalahan kalian itu bagaimana? Itu merupakan kesalahan atau bukan? Kalau merupakan kesalahan, maka kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Setelah ini solusinya apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Setelah mereka tahu bahwa itu kesalahan, solusi mereka apa? Tadi dengan penawaran, bukan dengan paksaan. Ini contoh kemarin saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini masalahnya adalah si Rahma memberikan contekan kepada temannya, dan ini salah satu kasus atau salah satu masalah yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas mereka. Nah, ini si Rahma menyebutkan bahwa dirinya salah karena memberikan contekan kepada temannya, yang harusnya tadi salah satu nilai kebajikan punya teman-temannya adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Si Rahma ini mengakui kesalahannya. Kemudian saya tanyakan, kira-kira perbuatan Rahma ini sesuai dengan kesepakatan kelasnya tidak? Rahma menjawabnya tidak. Kalau tidak, bagaimana nanti ke depannya agar Rahma tidak melakukan perbuatan ini lagi? Katanya Rahma tetap nanti memberikan, tidak mau mengulangi kesalahannya dengan memberikan contekan kepada teman-temannya. Karena kalau kata Rahma, katanya memberikan contekan kepada teman-temannya adalah memberikan mengajarkan kepada temannya bahwa mereka tidak tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Dan ini Rahma cerita, katanya dia terpaksa memberikan contekan karena takut dia tidak memiliki teman di kelasnya, begitu Bapak Ibu. Jadi kita juga nanti memberikan solusi atas apa yang dirasakan sama si Rahma. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, demikian Bapak Ibu, diseminasi atau penyebar luasan pengetahuan, pemahaman tentang
budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah saya sampaikan bisa kita laksanakan bersama di sekolah, agar nanti kita sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah, menciptakan sekolah kita adalah lingkungan yang positif, sehingga anak-anak kita tetap nyaman dan aman belajar di rumah mereka sendiri, yaitu di sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, mungkin menyinggung, menyindir ataupun sebagainya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Luar biasa ya. Alhamdulillah semuanya berarti sehat. Untuk hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Oke, kalau belum tahu dijelaskan dulu ya. Keyakinan kelas ini nanti kita membuat seperti peraturan sekolah, peraturan kelas. Kalau kalian biasanya tahunya cuma peraturan sekolah ya, peraturan sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kalau untuk yang keyakinan kelas ini nanti kita buat seperti peraturan sekolah, peraturan kelas, di mana peraturan itu untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian, untuk wali kelas maupun untuk teman sesama teman kalian. Nah, nanti untuk aturan-aturan yang sudah kalian buat itu nanti disepakati, kalian sepakati bersama, jadilah nanti sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti Ibu minta satu-satu untuk menuliskan di kertas. Nanti setelah ditulis kalian nempel satu-satu. Kalau sudah ditempel nanti akan Ibu cek satu per satu. Kalau ada yang sama Ibu lepas, ya. Jadi istilahnya dipilih ya, dipilih. Kalau yang sama Ibu lepas. Jadi nanti kalian membuat keyakinan kelasnya dengan menggunakan kalimat atau pernyataan positif. Kalau kalian biasanya tahunya kalau peraturan sekolah dilarang mencoret-coret tembok, begitu ya. Nah, kalau yang sekarang itu tidak boleh dengan ada kata dilarang, jangan, itu tidak boleh. Berarti harus dengan menggunakan kata lain. Apa? Kalau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, mungkin ada lainnya lagi, misalkan jangan mencontek, berarti kata lainnya boleh mencontek. Nah, tidak, kan nggak boleh pakai kata jangan, dilarang, tidak boleh. Tidak boleh mencontek, berarti harus jujur. Bisa kira-kira? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti nanti siap untuk menuliskan satu-satu ya.
dari kelas 9B. Saya Samsi dari kelas 9B. Saya Prasetyo dari kelas 9B. Merasa senang sekali. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Sangat penting dibuat. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, membuat disiplin dan menghargai orang lain. Membuat kami menjadi lebih baik lagi.